Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku tercinta. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Tapi sebelum membaca doa, Ibu akan menyanyikan sebuah lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ucapkan salam, buka pintu, duduk rapi di bangku dan simpan tasmu. Ayo lihat ke depan, mari kita belajar. Sebelum belajar kita berdoa. Mulai. Sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Alhamdulillah, doa sudah selesai. Nah, sebelum Ibu memasuki pelajaran yang baru, Ibu ingin menanyakan kepada kalian, apakah ya di antara kalian ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, hadir semua ya, anak hebat. Nah, sebelum kita mulai lagi, adakah di antara kalian yang masih ingat apa yang kita bahas di minggu kemarin? Ya, betul. Tadi Silvi menjawab, minggu kemarin kita membahas tentang bahaya membuang sampah sembarangan. Lalu apa saja sih yang membuat sampah itu berbahaya sih? Coba Andre. Ya betul, sampah itu bisa menimbulkan banjir dan juga bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, semuanya berarti masih ingat ya tentang pelajaran minggu kemarin? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai belajar, coba lihat dulu sampah yang berserakan di kolong bangku kalian. Nah, itu sampahnya dipungut dulu biar kelihatannya enak, kita belajarnya juga nyaman. Nah, setelah itu kalian buang sampah dulu kepada tempatnya. Setelah itu kalian masuk kembali ke kelas. Lalu kita akan belajar bersama-sama. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran bahasa Indonesia, tema kebersihan dan kesehatan diri, bab 3 yang berjudul Awas Kuman. Nah, coba Ibu mau tanya terlebih dahulu, ada yang tahu nggak itu kuman? Iya, Sinta betul ya. Kuman itu adalah bakteri yang bisa menimbulkan penyakit. Biasanya kuman berada di tempat mana ya? Kuman itu biasanya berada di tempat yang kotor dan jorok. Ibu akan menjelaskan tentang menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh agar terhindar dari yang namanya kuman. Coba Ibu akan menjelaskan tentang, jadi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah apa sih itu kuman, lalu bagaimana cara menjaga diri agar terhindar dari yang namanya kuman, lalu cara penyebaran kuman dan apa yang kita lakukan agar kuman tidak menyebar. Kuman, apa sih itu kuman? Kuman penyakit adalah organisme mikroskopis yang bisa menyebabkan penyakit dan infeksi bila mereka masuk dalam tubuh. Ada contoh nih, kuman, beberapa jenis kuman yang umum diantaranya, 1, ada bakteri. Contohnya bakteri salmonella, lalu ada juga yang bisa meracuni makanan. Nah, bakteri salmonella itu adalah bakteri yang bisa meracuni makanan kita. Lalu ada virus, contohnya rhinovirus yang menyebabkan kita demam, merasa yang seperti kita alami itu kan demam, meriang misalnya. Nah, itu disebabkan oleh kuman rhinovirus. Lalu ada fungi atau jamur, contoh trichopiton yang menyebabkan kaki kita berjamur, gatal-gatal. Lalu ada parasit, contohnya apa sih parasit itu? Ada Giardia intestinalis yang menyebabkan kita diare, sering buang air besar ya. Nah, itu adalah contoh kuman yang umum. Lalu ada lagi di sini
Nah, bagaimana sih agar kita bisa terhindar dari kuman? Soalnya kan kita itu tidak selalu kan berada di tempat yang bersih. Kadang kita nyangkanya itu tempat bersih padahal banyak kumannya. Nah, ada cara untuk mensiasati hal tersebut agar kita terhindar dari kuman. Yang pertama itu adalah membiasakan cuci tangan. Cuci tangan memakai sabun. Lalu yang kedua, menghindari makanan yang sudah jatuh. Awas nih kalian, kalau misalnya nanti ada makanan yang jatuh, jangan diambil, langsung dibuang saja karena kan kita tidak tahu di sana ada kuman atau tidak. Lalu yang ketiga, ada membersihkan seluruh bagian rumah secara teratur ya. Kita harus rajin bersih-bersih, jangan sampai ada sampah berserakan atau juga ada kotoran-kotoran yang menempel di lantai. Apalagi kalau nanti makanan kalian jatuh, kita kan tidak tahu lantai itu bersih atau kotor. Lalu ada lagi menjaga kesehatan hewan peliharaan. Siapa nih di sini yang punya hewan peliharaan? Yo. Iya, Selfie katanya punya hewan peliharaan kucing. Nah, kalau kita punya hewan peliharaan, kita harus lebih berhati-hati lagi karena kita tidak tahu lantai kita diinjak kucing kapan saja. Bisa saja itu menyebabkan munculnya kuman atau virus yang menyebabkan penyakit. Lalu nah, di sini ada beberapa contoh, ada 4 contoh gambar yang Ibu tampilkan, yang Ibu perlihatkan kepada kalian. Ini yang pertama, ada gambar apa coba? Ya, yang pertama itu ada gambar mencuci tangan memakai sabun. Yang kedua, coba Ibu tanya sama Vera. Ya, betul Vera. Yang kedua adalah memakan makanan yang sehat. 4 sehat, 5 sempurna. Lalu ada lagi yang ketiga, coba Ibu tanya Bagus lagi. Ya, betul Bagus. Yang ketiga itu ada gambar menyapu atau membersihkan rumah ya. Jadi bersih-bersih. Lalu gambar keempat itu ada apa? Gambar keempat itu Ibu coba jelaskan, ada yang sedang memegang hewan peliharaan. Artinya kita harus senantiasa menjaga peliharaan kita agar terhindar dari kuman penyebab penyakit ya. Lalu bagaimana sih cara kuman itu menyebar? Kita kan pasti bertanya-tanya, padahal kan kita sudah bersih, tapi kuman masih saja ada dan datang kepada tubuh kita. Yang pertama, kita tangan yang menyentuh benda-benda kotor. Misalnya kita sudah main, lalu kita tidak sengaja memegang pagar yang ada di depan rumah. Kita tidak tahu di situ ada kuman atau tidak, tapi kita tidak mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Nah, jadi kita terkena diare, buang air besar berterus-terusan. Nah, itulah penyebab kuman masuk ke dalam tubuh kita. Lalu yang kedua ada melalui udara, debu dan cairan yang dikeluarkan dari mulut, misalnya bersin atau bicara. Bersin juga kita tidak boleh berbicara dengan orang, bukan berbicara. Sebenarnya kita tidak boleh bersin tetapi membuka mulut. Jika kita bersin, kita harus menutup mulut kita agar orang tidak bisa menghirup udara yang kita keluarkan dari bersin. Lalu apa lagi? Nah, Vera sudah betul menjawabnya, yaitu bak air yang kotor. Jadi, bak air yang kita pakai sehari-hari untuk mandi, untuk mencuci, untuk membersihkan rumah, itu bisa saja menimbulkan kuman atau sarangnya kuman. Lalu bagaimana untuk kita agar si air itu tidak banyak kumannya? Kita harus sering-sering mengurusnya minimal 2 minggu sekali. Karena bisa saja di dalam air itu bukan hanya kuman, namun juga ada jentik nyamuk yang bersebaran, yang membuat kita yang sering itu penyakit demam berdarah. Nah, di sini Ibu akan membagi kelompok kalian masing-masing 3 orang untuk Ibu kasih soal. Ini soalnya. Nah, nanti coba kalian sebutkan apa sih yang menyebabkan agar kuman tidak menyebar kepada kita.
Nanti kalau hasil jawabannya sudah terkumpul, Ibu akan presentasikan di depan jawaban kalian tiap kelompok. Ya, di sini ada hasil jawaban kelompok bagus. Tadi pertanyaannya, agar kuman tidak menyebar, kita harus melakukan apa? Yang pertama katanya tadi harus mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Betul sekali, karena tangan itu merupakan sarang kuman. Kita harus sering-sering mencuci tangan. Lalu ada jawaban dari kelompok 2 ini, kelompok perak. Bersihkan seluruh bahan masakan sebelum dimasak, misalnya mencuci buah dan mengupas kulitnya sebelum disantap. Itu betul sih. Kadang banyak ya kulit buah itu mengandung banyak vitamin, tetapi jika tidak dicuci sebelum dimakan, malah yang tadi kita sangkanya vitamin malah menjadi bakteri yang meracuni kita. Lalu ada lagi jawaban dari kelompok 3 itu, mandi secara teratur setiap hari, terutama setelah beraktivitas. Ya, betul sekali. Jika kita tidak mandi, bagaimana kuman mau nggak betah ya? Kuman itu bakal betah di sarangnya kita, karena kita menimbulkan bau, menimbulkan juga keringat, jadi kuman akan cepat menyebar. Semua jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 3 sudah betul dan sudah bagus. Kita beri tepuk tangan. Lalu Ibu ada kuis nih. Kalian menyebutkan nama hewan yang berawalan dari huruf K. Pertama, Ibu kasih dulu contoh gambar. Nah, yang pertama ada, ya Vera coba disebutkan. Ya betul, yang pertama ada kanguru. Lalu yang kedua, bagus, ada kelinci. Betul. Yang ketiga ada burung kakatua. Lalu yang kelima yang berawalan dari huruf K ada keledai. Jadi dari pelajaran yang kita pelajari hari ini dapat ditarik kesimpulan, sebagai makhluk hidup kita harus menjaga kesehatan diri dan tubuh agar kita terhindar dari penyakit yang berbahaya. Pola hidup sehat sedini mungkin, jangan sampai kita sakit cuma gara-gara si kuman itu. Kita harus lawan yang namanya kuman ya. Alhamdulillah pelajaran kita hari ini telah selesai. Nah, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita menyanyikan lagi yel-yel yang tadi ya. Coba 1, 2, 3. Alhamdulillah sudah selesai. Pembelajaran hari ini telah usai. Rapikanlah bukumu, duduk siap di bangku. Sebelum pulang kita berdoa. Mulai. Ya, berdoa selesai ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sekarang kalian boleh pulang. Jangan lupa pulangnya jangan lari-lari ya. Terima kasih.